Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Selasa 8 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Isinya kita sudah hafal dan kita sudah tahu. Intinya adalah kita ini diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita ini adalah garam dunia dan juga kita ini adalah cahaya dunia. Garam dan cahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jadilah garam dunia. Karena kita adalah garam dunia. Jadilah cahaya dunia, karena kita ini adalah cahaya dunia. Bagaimana itu bisa kita pahami? Sederhana saja Bapak Ibu. Silakan, saya nggak mau membeda-bedakan menjadi garam, menjadi terang, mana yang utama, mana yang pokok. Tapi menurut saya, atau menurut kita, kalimat ini sungguh menjadi sederhana dan maknanya sama dengan mengatakan demikian kepada diri kita sendiri. Kalau Anda jadi orang Katolik, jadilah orang Katolik yang berkualitas. Itu saja. Hidup ini punya kualitas. Dan kualitas hidup ini tidak usah yang besar-besar. Menjadi pahlawan. Ya syukur kalau bisa ya silahkan. Kalau enggak ya sudah. Menjadi santo-santa, wah terlalu tinggi itu. Saya sendiri tidak akan pernah bisa menjadi santo itu. Nggak usah berpikir jadi santo, terlalu tinggi itu. Jadilah garam, jadilah terang. Saya pikir yang seperti ini. Kalau Anda sebagai suami, berbuatlah kasih dalam keluarga. Jadilah ayah yang baik bagi istri, bagi anak-anak. Itu sudah lebih dari cukup. Anda sebagai istri, jadilah istri yang baik, jadilah ibu yang baik untuk suami dan juga anak-anak. Dan bila itu sudah diwujudkan, itulah dia Anda menjadi garam, menjadi terang dunia. Gak usah macam-macam, gak usah menuntut suami harus punya mobil ini, harus bisa membelikan itu, membangun rumah yang bagus. Gak usah. Tapi mintalah, tuntutlah suami Anda itu supaya bisa lebih dan lebih lagi mencintai Anda sebagai istri. Tuntutlah suami untuk bisa lebih mencintai anak-anak, semakin hari semakin lebih mencintai. Dan juga tuntutlah diri Anda sebagai istri atau sebagai suami untuk terus-menerus berbuat baik, berbuat kasih, setidak-tidaknya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Cintailah anak-anak, anak-anak cintailah, nurutlah kepada orang tua. Itu Anda sudah menjadi garam, jadi terang dunia. Kenapa? Orang akan melihat, nah inilah dia keluarga Katolik yang baik. Penuh dengan kasih, ada kualitas. Kualitas bukan karena suaminya itu hebat, punya kedudukan, punya pangkat, punya gaji tinggi. Tidak. Bukan berarti istrinya itu harus cantik, harus hebat, mewah pakaiannya, perlente bagaimana. Enggak. Anak juga menjadi anak yang berkualitas, ya. Karena dia itu berjerih payah untuk sekolah, serius tekun dalam sekolah, setia. Walaupun pontang-panting mengikuti ujian. Nah itulah dia, ya. Jadilah orang Katolik yang punya kualitas. Sebagai suami punya kualitas, sebagai istri punya kualitas, baik di lingkungan gereja maupun juga di masyarakat. Ikutlah kerja bakti, berbaurlah dengan masyarakat dan tunjukkan, dalam arti tidak usah ditonjol-tonjolkan bahwa Anda orang Katolik, tapi yang penting itu perlihatkanlah diri Anda ini punya kualitas. Anak-anak juga yang sekolahlah dengan serius, belajar yang baik, memberi contoh. Anda tidak menyontek ketika ulangan. Nah itu
Anda udah menjadi garam dan terang dunia, belajar dengan tekun, ya, rajin berdoa, rajin ke gereja sebagai anak. Itu Anda sudah menunjukkan kualitas Anda. Jadi menjadi garam, jadi terang itu nggak usah punya pikiran yang tinggi-tinggi, hebat-hebat. Saya harus punya tanda jasa seperti ini, saya harus punya kedudukan seperti ini. Nggak usah, ya. Tukang sampah saya pikir juga bisa menjadi garam dan terang kalau dia itu terus dengan tekun setiap pagi melewati rumah-rumah, mengambil sampah, lalu membuangnya ke tempat ke truk tempat pembuangan sampah itu, dan dia tidak mengeluh. Kepada teman-temannya juga dia tidak mengeluhkan capek, baunya seperti itu, tapi dia tetap mau bekerja dengan baik. Nah, itulah dia kualitas. Ya, itulah dia menjadi garam, jadi terang. Di tempat kerja juga ya, bekerja dengan baik. Walaupun teman-temannya yang lain itu korupsi, memang korupsi itu enak sih ya. Benar, enak. Punya duit, dapat uang. Dengan uang itu Anda bisa beli apa saja. Itu enak, korupsi itu enak. Tetapi bahaya, ya. Ingat, kita sebagai orang Katolik bukannya mau menunjukkan yang jelek, tapi tunjukkanlah diri Anda sebagai orang Katolik yang sungguh punya kualitas. Jadilah garam, jadilah terang. Biar orang lain melihat kebaikan, sikap benar Anda, bukannya untuk dipuji, tapi Anda memperlihatkan wajah Kristus dalam hidup ini. Sehingga orang melihat, nah inilah dia tindakan Kristus yang hadir dalam Bapak A, Ibu B, anak-anak. Perlihatkan itu loh, kasih Kristus, kebaikan Kristus. Tunjukkanlah wajah Kristus kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan melindungi, memberkati kita semua. Amin.